Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin apel peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-72 tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati mengajak momen Hari Jadi sebagai pendorong semangat kebersamaan. Selain itu, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banjar bersama-sama bekerja dengan sepenuh hati, bersinergi, terus memotivasi diri untuk lebih kreatif dan berinovasi untuk melayani masyarakat. Bupati Banjar selaku pembina apel tiba di tempat apel. Peringatan Hari Jadi merupakan momentum penting dalam mengungkapkan rasa syukur segenap masyarakat Kabupaten Banjar terhadap sejarah lahirnya Bumi Barakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat apel peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-72 tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar. Bupati mengajak momen Hari Jadi sebagai pendorong semangat kebersamaan agar semakin maju dan berjaya di masa yang akan datang. Tidak lupa, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar yang selama ini selalu memberikan dukungan dan peran aktif dalam membangun Kabupaten Banjar. Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banjar untuk bersama-sama bekerja dengan sepenuh hati, bersinergi, terus memotivasi diri untuk lebih kreatif dan inovatif untuk melayani masyarakat. Selain itu, membangun penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian demi kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar. Dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan peran serta dari segala aspek pembangunan sehingga kita dapat mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Kabupaten Banjar, mari bersinergi untuk penguatan ekonomi dan sosial masyarakat, dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya untuk berinovasi dalam melayani masyarakat, memberi pelayanan prima dan kemudahan kepada publik, seperti diluncurkannya Kurma Manis atau Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, dan Agamis. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan inovasi lainnya, diantaranya Smart Kampung Manis atau percepatan teknologi yang ada di desa, kemudian Srikandi yaitu sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi, serta inovasi Pakuli Anam atau Pian Nikah Kulihan Anam Dokumen, inovasi dari Disduk Capil, dan juga inovasi-inovasi lainnya. Bupati berharap seluruh elemen masyarakat akan terus meningkatkan peran serta dari segala aspek pembangunan, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Dalam apel tersebut juga diserahkan bingkisan pemenang lomba tarik tambang, terompah, bercerita atau bertutur, serta lomba literasi keluarga dengan mendongeng yang diserahkan Bupati Banjar kepada para pemenang. Selain itu juga diserahkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi non-ASN di Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam apel tersebut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, para staf ahli, asisten, kepala SKPD, direktur perusahaan daerah, camat se-Kabupaten Banjar, pejabat eselon 3 dan eselon 4, serta pejabat fungsional lainnya. Hendra Faidillah, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki pimpin rapat paripurna istimewa dengan agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar yang ke-72. Dalam rapat paripurna istimewa ini, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan pencapaian pembangunan di Kabupaten Banjar, baik yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Taufiki pimpin rapat paripurna istimewa dengan agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-72. Di hadapan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang hadir bersama istri, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Ahmad Rizani membacakan riwayat singkat sejarah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, peringatan Hari Jadi tahun 2022 ini masih dalam status bencana nasional pandemi COVID-19. Meskipun ada melakukan kegiatan dengan banyak orang, namun pelaksanaan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diutarakan Bupati, di usianya yang ke-72, Kabupaten Banjar tetap melakukan pembangunan yang berkelanjutan peningkatan fasilitas infrastruktur ruas jalan. Di antaranya Sungai Pinang Paramasan, Selan Keramat Mina, dan Tungkap Simpang Paku. Selain itu, rehabilitasi jembatan seperti di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Sungai Baru di Kecamatan Simpang 4, Balimau di Kecamatan Alu-Alu, dan Sungai Batang Ilir di Kecamatan Martapura Barat. Di bidang kesehatan, tahun 2022 pengadaan beberapa unit ambulan untuk beberapa puskesmas, juga pembangunan puskesmas pembantu, dan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalekha Martapura, serta renovasi Labkesda. Untuk indikator perekonomian, menurut Bupati, Kabupaten Banjar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun disebabkan pandemi COVID-19. Perekonomian di Kabupaten Banjar mengalami perbaikan di tahun 2020 dengan angka pertumbuhan 3,21%. Diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ini semakin membaik seiring bangkitnya aktivitas perekonomian. Di tahun 2020, angka penduduk miskin 2,55%. Di tahun 2021 naik menjadi 3,21%. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang menghantam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Bupati juga menjelaskan bidang pendidikan, ketersediaan pangan, pertumbuhan perumahan, permukiman, serta angka indeks pembangunan manusia yang mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Rapat paripurna istimewa ini juga diisi dengan penyerahan tali asih kepada para anggota veteran oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar. Rapat paripurna ini juga turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda Banjar, staf ahli, para kepala SKPD, pimpinan perusahaan daerah, dan camat se-Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengukuhkan, memasang kendit dan menyematkan lencana kepada 27 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2022 yang akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat kabupaten. Selama masa pendidikan dan pelatihan, anggota Paskibraka ini mendapat materi tentang baris berbaris, penghormatan militer, formasi, serta penguatan jiwa nasionalisme. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengukuhkan 27 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2022 yang akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat kabupaten di Mahligai Sultan Adam Martapura. Upacara diawali dengan pengantar pengukuhan dan ikrar putra Indonesia sebagai janji penghormatan dan pernyataan pengabdian serta kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibacakan Kepala Bidang Kepemudaan Disbudporapar Kabupaten Banjar Nur Syauli Syahri dan diikuti oleh semua anggota Paskibraka. Puncak pengukuhan dilakukan oleh Bupati Banjar dengan memasang kendit dan menyematkan lencana serta diakhiri dengan pernyataan pengukuhan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang terpilih menjadi Paskibraka yang diharapkan mampu menjadi teladan dan berjiwa nasionalisme. Bupati berharap agar pasukan yang terpilih nantinya mampu memberi pengaruh positif baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Pelatih Paskibraka, Sertu Gunawan, dari Kodim 1006 Banjar mengatakan, latihan dilaksanakan selama 10 hari dan tinggal pemantapan menjelang hari pelaksanaan. Selama masa pendidikan dan pelatihan, pasukan mendapat materi tentang baris berbaris, penghormatan militer, formasi, serta penguatan jiwa nasionalisme. Di akhir upacara pengukuhan, Bupati Banjar memberikan ucapan selamat kepada jajaran anggota Paskibraka yang didampingi orang tua masing-masing. Selama kurang lebih kita 10 hari sudah melaksanakan latihan, formasi juga kita sudah latihkan, jadi tinggal pemantapan saja. Kemarin terakhir kita latihan anak-anak sudah nyampe ke 90% pelaksanaan, hanya nanti setelah pengukuhan ini kita mungkin akan melanjutkan lagi kegiatan untuk drill-drill saja. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di alun-alun Ratu Zaleka, Martapura. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Komandan Upacara Kasat Lantas Polres Banjar Ibtu Eko Guntar, pembaca teks proklamasi Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki, dan pembaca doa Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najun Nur. Anggota pasukan pengibar bendera putra-putri terbaik binaan Disbud Porapar Banjar mulus tanpa kendala dalam menjalankan tugas beratnya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di alun-alun Ratu Zaleka, Martapura. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Komandan Upacara Kasat Lantas Polres Banjar Ibtu Eko Guntar, pembaca teks proklamasi Ketua DPRD Kabupaten Banjar Haji Muhammad Rofiki, dan pembaca doa Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwan Nur. Anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka, putra-putri terbaik binaan Disbud Porapar Kabupaten Banjar, mulus tanpa kendala dalam menjalankan tugas berat mereka. Penyerahan bendera merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Ambil
penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat, senjata! Usai upacara, Bupati Banjar mengucapkan rasa syukur karena seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah Kabupaten Banjar, unsur Porkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bisa melaksanakan upacara 17 Agustus tahun ini. Dijelaskan Bupati, para pahlawan telah berjuang, bekerja keras dan bekerja sama untuk merebut kemerdekaan. Begitu pula sebagai generasi berikutnya harus mencontoh dari pahlawan dengan bekerja keras dan bekerja sama untuk mengisi kemerdekaan. Di hari kemerdekaan ini, Bupati Banjar juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun daerah dan bangsa ini dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah pada hari ini seluruh elemen masyarakat termasuk Pemkab, rekan-rekan Porkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda bisa melaksanakan upacara 17 Agustus. Tentu kita maknai bersama dengan hadir dan melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini tentu bukan hanya mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dulu, bagaimana mereka bekerja keras, bekerja sama untuk merebut kemerdekaan seperti itu. Kita pun sebagai generasi berikutnya mengajak seluruh masyarakat di Hari Kemerdekaan ini untuk terus membangun daerah ini, membangun bangsa ini dengan hal-hal yang positif, sehingga poin penting dari Hari Kemerdekaan ini menjadi tindak lanjut dari jasa-jasa pahlawan tersebut. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Presiden Joko Widodo bertindak selaku Inspektur Upacara di detik-detik proklamasi ke-77, dihadiri sejumlah duta negara sahabat, Menteri Kabinet dan pejabat negara lainnya dengan busana nasional atau baju adat daerah di Istana Merdeka, Jakarta. Pada upacara yang mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ini Presiden Joko Widodo memakai baju adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak selaku Inspektur Upacara detik-detik proklamasi ke-77 Republik Indonesia, dihadiri sejumlah duta negara sahabat, Menteri Kabinet dan pejabat negara lainnya dengan busana nasional atau busana adat daerah di Istana Merdeka, Jakarta.
Pada upacara ini mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, di mana Presiden Joko Widodo memakai baju adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mahmud Mataliti, sementara Komandan Upacara Kolonel Laut Andike Sri Mutia, dan pembaca doa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sebanyak 68 personil Paskibraka Nasional tahun 2022 yang berasal dari SMA perwakilan se-Indonesia dibagi menjadi beberapa tim, yaitu tim 17, 8, dan 45. Petugas pembawa baki adalah I Dewa Ayu Pristi Meita Dewanggi dari Jawa Tengah, pengibar bendera Rafli Tri Aditama dari Kalimantan Tengah, dan Bramantia Rizky Wiratama dari Jawa Barat. Hadir secara virtual di Comment Center Manis Martapura, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Sekretaris DKISP Kabupaten Banjar Faisal, dan Kasih Infrastruktur dan Teknologi Informasi DKISP Kabupaten Banjar Rifki Alamsyah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan dengan baik dan terukur. Demikian salah satu isi sambutan tertulis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat pemberian remisi umum peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Narkotika Kelas 2 Karangintan. Adapun warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2 Karangintan yang menerima remisi kali ini sebanyak 839 orang. Pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dengan baik dan terukur. Demikian salah satu isi sambutan tertulis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat pemberian remisi umum peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Narkotika Kelas 2 Karangintan. Sambutan tertulis ini juga menjelaskan tema yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, memiliki makna tersendiri yang diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi pandemi. Selain itu, Bupati Banjar juga mengapresiasi dengan kreativitas warga binaan yang dipamerkan di pemberian remisi tersebut. Bupati menambahkan, selama ini Lapas Karangintan dan pemerintah Kabupaten Banjar telah bersinergi dengan baik. Apapun program lapas selalu didukung, termasuk pemberdayaan dari hasil kreasi warga binaan. Warga binaan Lapas Narkotika Kelas 2 Karangintan yang menerima revisi kali ini sebanyak 839 orang. Pemberian remisi secara simbolis diserahkan Bupati Banjar kepada dua perwakilan warga binaan. Disaksikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso, dan Dim 1006 Banjar Imam Muhtarom, Kepala Kejaksaan Negeri Muhammad Bardan, dan Ketua Pengadilan Negeri Ita Widyaningsih. Juga tampak hadir Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Karangintan Wahyu Susetyo dan seluruh staf serta beberapa warga binaan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, upacara penurunan bendera merah putih hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 diinspektori Komandan Kodim 1006 Banjar Letnan Kolonel Infanteri Imam Muhtarom di alun-alun Ratu Zaleha, Martapura. Upacara yang dikomandani oleh Kapten Cahyo tersebut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi beserta istri. Meski lapangan alun-alun sedikit becek akibat hujan yang mengguyur kota Martapura sejak siang hari, namun penurunan
penurunan bendera merah putih oleh pelajar-pelajar pilihan tersebut berlangsung sukses. Upacara penurunan bendera merah putih Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 diinspektori Komandan Kodim 1006 Banjar Letkol Infantri Imam Muhtarom di alun-alun Ratu Jalekha, Martapura. Upacara yang dikomandani Kapten Cahyo tersebut dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi beserta istri. Juga hadir Porkopimda, para kepala SKPD, TNI Polri, Satpol PP, Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan, Damkar, pelajar, dan pramuka. Meski lapangan alun-alun sedikit becek akibat hujan yang mengguyur kota Martapura sejak siang hari, namun penurunan bendera merah putih oleh pelajar-pelajar pilihan tersebut berlangsung sukses. Lapor penurunan sang merah putih. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Usai penurunan bendera, salah satu personil Paskibraka, Arya Norputra Masaji dari Danton 8 yang bertugas sebagai pengibar bendera, tidak kuasa membendung air matanya. Tak banyak kalimat yang keluar dari mulutnya, namun anak pasangan dari Ari Ilham Nur dengan Rahmawati tersebut mengaku terharu. Siswa dari SMA Negeri 2 Martapura tersebut baru bisa ditenangkan oleh pelatihnya di belakang panggung utama kegiatan. Tidak bisa dijelaskan. Siap. Kesan-kesan terbilang kesan-kesan. Alhamdulillah sukses, Pak. Sudah sampaikan. Terima kasih. Kepada siapa? Orang tua, Pak. Ya. Orang tua, Pak. Orang tua. Siap.
siap lagi. Kepada pelatih, kepada pembina, kepada dinas juga yang telah membantu. Marching Band Diva Harmoni Darul Hijrah Putri Martapura pertontonkan aksi mereka dengan 2 buah aransemen yang disambut tepuk tangan meriah para peserta upacara. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikianlah program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan kembali untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.